Om Swastiastu, Pak Putra. Om Swastiastu, Pak Selamat Komang. siang, Pak Putra. Selamat siang. Gimana Ya, kabarnya, Pak? belum baik, Pak Komang. Eh, Sehat. ini kan jam 2, Pak. Sudah siang. Boleh saya mengganggu waktunya, Pak Putra? Sebentar aja, Pak. Baik, tidak apa-apa, Pak Komang. Mumpung masih bisa kita ada waktu untuk diskusi, mari kita sama-sama untuk diskusi. Baik. Silakan, silakan. Mari ke Jadi, ruangan saya, Pak Komang. iya, Silakan. iya, iya. Begini, Pak. Saya merasa tidak nyaman ini, Pak Putra. Jadi, barusan saya habis dari kelas Bapak. Kan Bapak wali kelasnya. Ya, Pak ya. Nggih, Pak Komang. Nggih, Pak Komang. Kan di hari ini saya mendapatkan jadwal informatika di kelas Bapak dari jam ke-8 sampai jam ke-10, 3 jam, Pak. Nah, saya merasa tidak bagaimana, Pak ya? Tidak nyaman itu, Pak, di kelas Bapak. Baik, ketidaknyamanannya itu karena kenapa ya, Pak Komang? Begini, Pak, eh, terkait dengan anak kita atas nama Budi sama Andi. Kenapa ya, Pak ya? Ketika saya mengajar di jam tersebut, saya rasa eh, Budi sama Andi selalu mengantuk, mengantuk gitu, Pak. Kemudian di suatu saat dia sudah tertidur, Pak, di kelas saya. Padahal teman-teman yang lain masih bisa, Pak, mengikuti pelajaran saya gitu, Pak Wali. Wali kelas. Baik. Tentu siswa yang dimaksud itu yang Bapak utarakan tadi, Pak Komang utarakan tadi, Budi sama Andi. Gitu ya. Baik, mari kita bahas lebih lanjut Pak Komang berkaitan dengan kedua anak tersebut. Jadi nanti apa tujuan utama yang ingin Pak Komang capai atau kita bicarakan untuk tujuan hari ini Pak Komang? Iya, jadi saya merasa Pak Purna bisa menyelesaikan masalah saya, Pak. Saya berharap saya bisa mengajar dengan nyaman di kelas tersebut. Saya maunya, Pak, kan Bapak walinya nih, Bapak bisa menegur mungkin, Pak, menasehati anak kita tersebut agar di pelajaran saya jangan sampai mengantuk-mengantuk, Pak, tertidur begitu. Saya merasa tidak bagaimana ya kalau ada yang mengantuk, Pak. Baik, itu tujuan yang baik dan bagus Pak Komang. Saya setuju bahwa fokus Budi dan Andi itu perlu kita tingkatkan sama-sama Pak Komang. Nah, menurut Pak Komang, apa yang bisa kira-kira menjadi penyebab Budi sering mengantuk di kelas Pak Komang? Iya, Pak Putra nih, saya coba tanya sama Budi sama Andi, Pak. Saya tanyakan, Nanda ini Budi, Andi, kenapa pas pelajaran Bapak kok selalu seperti mengantuk begitu? Terus jawabannya, Pak, eh, semalam tidurnya terlambat, Pak, sampai larut malam katanya. Main apa? Saya tanyakan. Dikatakan misalnya eh, main game dan seterusnya, Pak. Ada juga Andi bilang itu apa namanya, tadi pagi dari rumah berangkatnya tidak sarapan. Ya, kok bisa nggak sarapan itu, Pak? Mungkin Pak Pura bisa memberitahukan saya, Pak, bagaimana kondisi anak kita ini, Pak. Eh, Budi sama Andi seperti apa kesehariannya? Apakah di pelajaran saya saja, Pak, mengantuk atau di semua pelajaran, Pak? Mungkin bisa dibantu, siapa? Kenapa itu, Pak? Baik, jadi begini Pak Komang ya. Sebelumnya saya juga pernah berbicara dengan orang tuanya beberapa waktu lalu sebelum Pak Komang melapor ke sini. Nah, dan mereka mengeluh bahwa Budi dan Andi itu yang saya konfirmasi itu sering tidur terlalu malam. Nah, mungkin ini menjadi penyebab utamanya.
ya sering tidur malam, gitu. Nah, nanti coba kita apakah ada yang pengamatan lain dari guru yang juga relevan tentang apa yang mereka lakukan, yaitu Pak Komang. Iya Pak, eh saya sudah bukan cuma tadi siang aja Pak, di minggu sebelumnya saya amati dari pengamatan observasi saya di kelas, itu eh, mereka berdua itu selalu Pak, selalu melihat Ucat ngantuk gitu Pak. Saya mau memarahi juga tidak tepat menurut saya karena wajahnya wajahnya sudah seperti kecapean gitu Pak Purna. Baik, jadi kita sudah ada dua ya. Jadi kita sudah identifikasi ada dua faktor penting itu Pak Komang yang sudah saya dengarkan. Yang pertama itu kurang tidur di malam hari dan kurangnya sarapan di pagi hari. Nah, apa ya Pak Komang, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Budi dan Andi dalam hal ini Pak Komang? Eh saya sudah ini Pak, di pertemuan awal ini memang materi saya tuh banyak tentang pengenalan Pak, pengenalan perangkat keras, perangkat lunak yang itu saya berikan dengan mereka mencatat di papan Pak. Jadi teman yang lainnya masih bisa mengikuti, sedangkan Andi sama Budi ini tidak tidak mau Pak. Itu tadi mengantuk itu. Jadi saya merasa mungkin ada faktor itu juga Pak, mungkin ya. Selain yang tadi dijelaskan, larut malam tidurnya atau tidak sarapan, mungkin saya merasa model penyampaian pembelajaran di kelas menjawabkan mereka tambah mengantuk begitu Pak. Untuk Pak Pura gimana Pak menyelesaikan masalah itu Pak? Baik, saya memahami betul kondisi yang dihadapi oleh Pak Komang. Saya hanya bisa membantu berkoordinasi dengan orang tua melalui pertemuan langsung nantinya Pak Komang, atau melalui grup komunikasi wali kelas. Kita bisa memberitahu mereka tentang pentingnya tidur yang cukup dan sarapan untuk fokus di sekolah seperti itu Pak Komang. Yang bisa saya sarankan nantinya untuk orang tua ketika nanti bertemu langsung atau melalui media grupnya Pak Komang. Baik itu saran yang luar biasa tuh Pak, membantu saya sebagai guru agar anak-anak bisa lebih fokus mengikuti pelajaran di kelas. Saya merasa perlu juga melakukan perbaikan sepertinya Pak dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Mungkin saya akan mencoba untuk membuat diferensiasi proses Pak dalam pembelajaran di kelas. Mungkin saya akan mencoba untuk membuat pembelajaran di kelas lebih menarik dengan menggunakan media interaktif, menggabungkan eh, audio, video, kemudian dengan diskusi kelas. Mungkin saya rasa eh, bisa meningkatkan fokus mereka itu Pak. Bagaimana pendapat Pak Ustadz Pak? Baik, itu ide yang sangat baik dan sangat bagus itu Pak Komang. Nah, jadi seperti apa yang Pak Komang sampaikan tadi, mengubah metode pembelajaran ya untuk menjadi lebih aktif, interaktif, menarik. Nah, sehingga nanti anak-anak atau siswa yang Pak Komang ajarkan di kelas itu bisa memahami atau berkolaborasi atau senang menerima pembelajaran yang Pak Komang berikan. Baik, selanjutnya Pak Komang, bagaimana ya kita bisa memastikan bahwa rencana yang Pak Komang sudah buat nanti itu bisa berjalan dan ada tindak lanjutnya. Eh, saya sangat antusias Pak jika akan mengembangkan model pembelajaran yang interaktif. Tapi saya perlu mentor Pak, perlu rekan pendamping yang mengajarkan saya tentang pembuatan konten yang menarik.
Saya juga berencana mengikuti pelatihan Pak, pelatihan-pelatihan webinars untuk bagaimana membuat materi atau media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Rencana saya seperti itu Pak, untuk membuat siswa kita ini bisa lebih fokus dalam pembelajaran di kelas. Baik, untuk rencana dan tindak lanjut yang Pak Komang sampaikan tadi itu sudah bagus. Nanti kita bisa fasilitasi berkaitan dengan mencari mentore untuk nanti bisa menggunakan metode pembelajaran, kemudian nanti menggunakan metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi atau perkembangan zaman hari ini ya. Jadi saya sebagai wali kelas juga akan tetap berkoordinasi dengan orang tua, baik itu orang tuanya Budi dan Andi untuk memonitoring apakah ada perubahan ya ketika misalnya digunakan metode dan sebagainya. Atau misalnya saya akan memantau nanti menanyakan ada perubahan tidak pola tidurnya di rumah atau misalnya sudah sarapan nak misalnya itu. Nah, jika diperlukan kita bisa nanti adakan pertemuan lanjut untuk mengevaluasi hasilnya Pak Komang. Baik Pak, Eh, saran Bapak terima kasih atas bantuannya. Saya merencanakan di minggu ini saya akan berkonsultasi dengan rekan kita Pak yang ahli dalam konten minggu ini. Kemudian minggu depan saya mendapatkan beberapa penawaran pelatihan Pak dari webinars yang ada di grup. Coba saya juga akan mencoba untuk membuat rencana mengikuti pelatihan tersebut dengan tuntas dan efektif. Harapan saya sekolah atau wali kelas juga mendukung itu Pak. Yang tadi saya juga mencoba untuk meningkatkan layanan kepada siswa. Kemudian Bapak Putra sebagai wali kelas juga harapan saya membantu kami seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Komang, itu merupakan tanggung jawab saya juga sebagai wali kelas. Jadi juga saya akan segera mengasih tahu anak ini berkaitan dengan Budi dan Andi. Saya akan memanggil secara intent atau misalnya secara khusus di ruangan saya. Kemudian nanti saya akan juga segera menghubungi orang tuanya Budi dan Andi hari ini untuk mengatur pertemuan singkat atau berdiskusi lewat grup komunikasi atau WA pribadi antara orang tuanya Budi dengan Andi ya. Nah, nanti kita juga bisa memulai untuk langsung mengambil langkah nyata untuk hal ini, Pak Komang. Seperti itu, Pak Komang, untuk hal ini. Baik, perasaan saya senang Pak, senang, nyaman bisa berkomunikasi dengan Bapak selaku wali kelas Budi dan Andi. Saya juga merasa beban saya berkurang Pak, malah hilang itu karena Bapak atau kita bisa bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa kita di kelas. Jadi saya merasa bersemangat Pak untuk mengambil pelatihan-pelatihan ke depan. Kemudian juga saya akan merencanakan untuk bertanggung jawab dengan eh, meminta rekan kita yang ahli digital, ahli media pembelajaran agar membantu saya untuk membuat materi pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Baik, sama-sama Pak Komang. Saya juga merasa lega, kemudian saya merasa juga perasaan saya gembira, senang ya, karena Pak Komang sebagai guru di kelas yang Pak Komang juga bimbing. Dalam hal ini kita akan sama-sama bekerja untuk hasil yang terbaik untuk anak didik kita atau murid kita. Dan saya juga akan terus berkoordinasi dengan orang tua dan mengabari jika ada perkembangan lebih lanjut. Seperti itu Pak Komang, refleksi hari ini untuk Pak Komang itu sudah Pak Komang ungkapkan. Mungkin nanti kita terus tingkatkan untuk kedepannya. Seperti itu Pak Komang. Atau Baik, ada hal lain yang ingin disampaikan Pak Komang? iya ini sudah larut siangnya Pak, sudah
Bapak, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan keluh kesah saya, Pak. Meluangkan waktu, mendengarkan apa unek-unek saya di hati. Dari sini saya merasa bahagia dan saya akan eh, berbuat yang lebih baik ke depannya. Begitu, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu, Pak. Baik, terima kasih Pak Komang, sangat senang dan bisa berdiskusi. Mudah-mudahan apapun yang kita diskusikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari Pak Komang, silakan melanjutkan kegiatan lagi. Jadi kita akhiri dengan mengucapkan selamat siang Pak Komang. Selamat siang, Bapak. Thank Terima you. kasih atas Ayo, waktunya. ya. Oke, terima kasih Bapak. Pak Komang.